Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke halaman 6 di surat Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Maka mereka itulah orang-orang yang benar. Quran surat Al-Hujurat ayat 15. Mohon tausiahnya, sering saya alami. Saya tidak ragu-ragu, tetapi kadang kurang yakin. Mohon dijelaskan agar pendirian itu senantiasa teguh, Ustaz. Nah, apa bedanya tidak ragu dan kurang yakin? Saya tidak ragu-ragu, hanya kadangkala kurang yakin. Kurang yakin itu namanya ragu. Nah, bagaimana biar keyakinan itu menjadi komitmen, sehingga tidak pernah sedikit pun dihinggapi rasa ragu atau tidak yakin yang bisa merubah panjenengan sendiri. Kata Allah, innallah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum kecuali kaum itu merubah keadaannya sendiri. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan kita. Misalkan kita ragu terhadap janji Allah, ragu terhadap janji Rasulullah. Kalau muncul keraguan itu kemudian kita tidak mau merubah, tidak mau melawan, ya selamanya kita akan ragu. Mungkin mengalami satu hal kemudian ragu. Misalkan di PHK. Di PHK atau harta bendanya, proyeknya diserobot orang lain. Kalau imannya tidak sodik, jiwanya tidak dipenuhi dengan keimanan, keyakinan penuh kepada Allah, maka dia akan mudah termakan was-was setan. Dia akan menjadi ragu kepada Allah. Saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah zakat, bahkan wis umroh, wis haji. Sedangkan Allah mengatakan wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Wajib bagi Allah untuk menolong hambanya yang beriman. Nah, kok nyatanya saya di PHK? Kok nyatanya proyek saya diambil orang lain? Kok nyatanya bisnis saya tidak laku, dagangan saya tidak laku? Bagaimana janji Allah ini? Katanya Allah itu tidak menyelisihi janjinya, sehingga akan muncul keraguan demi keraguan. Memang itu pekerjaan setan. Setan itu tidak mau kalau ada hamba Allah punya iman yang sodik kepada Allah. Apapun yang terjadi tetap bertaut kepada Allah, tempat bergantungnya hanya kepada Allah. Setan tidak mau itu. Saya sudah sholat, sudah ini, sudah itu, semua kebaikan sudah saya kerjakan. Tetapi kenapa Allah timpakan padaku sakit yang cukup berat, menaun dan tak kunjung sembuh? Padahal saya juga sudah berdoa kepada Allah.
Bahkan doanya Nabi Ayub terus saya langitkan, tidak pernah tertinggal. Doanya Nabi Muhammad ketika menjenguk yang sakit juga terus, aku berdoa mohon kesembuhan kepada Allah. Kenapa kok tidak sembuh-sembuh? Maka setan akan masuk. Setan akan masuk. Oh, itu berarti Allah gak kuasa menyembuhkan. Wis berobat rono rene ning dokter ora sembuh-sembuh, wis moro wae ning dukun. Nanti ke dukun kamu akan sembuh. Nah, maka kalau kita orang beriman betul, yakini sepenuh hati dalam hati kita, iman itu bukan hanya sebatas pengakuan. Definisi iman itu apa toh? Takrirum bil lisan, pengakuan dengan lisan. Tasdiqum bil qalbi, pembenaran dalam hati. Wa amalun bil jawarih, ya, dibuktikan dengan perbuatan. Itu definisi iman. Kalau ternyata diuji oleh Allah dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, apa sikap kita? Bersabar. Dan kita yakin dengan janji Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah keliru menguji hambanya. Allah tidak pernah keliru, dan tidak akan pernah Allah itu menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Itu janji Allah. Janji Allah itu imani sepenuh hati. Sakit ini, kok saya menderita penyakit ini? Oh, ini berarti Allah Maha mengetahui. Dengan sakit ini Allah hendak gugurkan dosa-dosa saya sebagaimana pohon menggugurkan dedaunannya. Dan Nabi kita juga bersabda, wa ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah. Dan senantiasa, terus menerus, mukmin laki dan mukmin perempuan itu akan terus diuji oleh Allah sampai nanti dia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak membawa dosa. Itu janji Nabi kita. Maka kalau kita memang sudah memilih Islam sebagai jalan hidup, yakini masuk ke dalam aturan Islam secara kafah, totalitas. Sehingga keimanan bukan hanya menjadi pengakuan saja, tetapi menjadi komitmen dalam kita menjalani amanah kehidupan dari Allah ini, apapun yang terjadi. Maka tepis keraguan, begitu datang bisikan dari setan untuk kita ragu kepada Allah, langsung tepis. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Makanya kita sudah tahu ketetapan Allah dalam ayat ini. Siapa orang yang benar-benar beriman kepada Allah? Ternyata kata Allah, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ternyata ini orang imannya shadiq di hadapan Allah, yaitu orang yang beriman betul kepada Allah dan juga kepada Rasulullah, tanpa adanya keraguan sedikit pun terhadap apa yang sudah Allah janjikan dan Rasulullah janjikan. Kemudian keyakinannya itu, keimanannya itu dalam ayat ini dibuktikan dengan mujahadah, kesungguhan harta, kesungguhan jiwa, berjuang bersungguh-sungguh di jalan Allah, hanya mencari ridha Allah. Itulah orang-orang yang imannya shadiq. Maka kalau ada
sedikit keraguan langsung ditepis, jangan diperturutkan. Bukankah Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Bagaimana caranya agar kita tidak mengikuti langkah setan? Allah berikan satu cara agar kita tidak terjerumus mengikuti langkah setan. Apa itu? Yaitu jadikan setan sebagai musuh. Fattakhidhuhu aduwa. Coba diingat kembali itu Quran surat Fatir ayat 5 dan 6 itu. Surat ke-35. Surat Fatir surat ke-35 ayat 5 dan 6. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan sekali-kali janganlah syaitan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Ayat ketujuhnya sekalian Ustaz. Alladzina kafaru lahum adzabun syadid walladzina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Orang-orang yang kafir bagi mereka azab yang keras, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Kita diingatkan oleh Allah, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia. Nah kita ini manusia apa bukan? Kalau merasa manusia, otomatis dia akan memperhatikan ayat ini. Tapi kalau dia sudah merasa bukan manusia, dia akan abaikan ayat ini. Ya, dalam ayat ini Allah mengingatkan semua manusia. Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqqa. Sesungguhnya janji Allah, apapun yang Allah janjikan itu hak, nyata. Oleh karenanya, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan kamu terperdaya oleh kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini kalau kita ingin tahu Bapak Ibu, ini kehidupan yang menipu. Kehidupan penuh dengan permainan dan sendaguro. Kesenangannya saja itu menipu, sedikit dan menipu. Mata'un qalil dan mata'ul ghurur. Kesenangan dunia itu hanya sedikit, karena tidak semua dunia ini, kesenangan dunia kita miliki, tidak. Hanya sebagian saja yang bisa kita rasakan, bisa kita nikmati. Dibagi oleh sekian banyak nyawa, maka kesenangannya sedikit. Oleh karenanya kesenangannya menipu, karena akan selesai kehidupan dunia ini. Segala hal yang kita nikmati dari dunia ini, entah itu pangkat, jabatan, keluarga, harta, kekayaan, ilmu, titel akademik, semuanya pasti akan selesai.
Itu tidak kekal abadi. Dan semua manusia sebetulnya sudah mengetahui itu, akan menipunya dunia. Namun tidak sedikit yang tertipu. Kenapa kok manusia bisa tertipu oleh dunia? Karena mengikuti bujuk rayu setan yang memang pandai menipu manusia dari jalan Allah. Oleh karenanya di ayat 6-nya lebih tegas lagi, Allah jelaskan, innasyaitona lakum adu. Sesungguhnya setan itu bagimu adalah musuh. Karena setan itu musuh, jangan diperlakukan sebagai sahabat setia. Kalau kita menjadikan setan sahabat setia dalam arti langkah-langkah setan terus kita ikuti, maka kita akan kalah. Ya, musuh kok dijadikan sahabat setia, maka kita akan kalah. Yang terjadi, kita akan tertipu oleh dunia gara-gara mengikuti bujuk rayu setan. Lah bagaimana biar tidak kalah, biar tidak tertipu? Maka takhiduhu aduwa, kata Allah begitu. Perlakukan setan sebagai musuh. Jangan perlakukan dia sebagai teman, karena dia itu musuhmu, bukan temanmu. Yang namanya musuh harus dikalahkan. Kalau sampai kita tidak bisa mengalahkan musuh, berarti kita yang akan kalah, gitu. Kalau nanti kita kalah, ya sudah akan jadi temannya setan. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Besok di neraka jadi koncone setan. Kenapa? Karena sejak di dunia kita sudah berteman dengan setan. Maka pertemanan itu akan berlanjut sampai ke neraka. Na'udzubillah. Dan ayat ketujuhnya itu merupakan janji dari Allah yang hak tadi. Alladzina kafaru lahum adzabun syadid. Bagi orang-orang yang kufur, yang menutup kebenaran dinullah ini, kebenaran agama Allah ini, yang ragu, salah satunya ragu terhadap janji Allah dan ragu terhadap janji Rasulullah, sekalipun dia Islam, tapi punya sifat menutup kebenaran agama Allah. Berarti siap-siap sudah menanti, disiapkan oleh Allah siksa yang sangat keras. Bagi orang kafir itu sudah jelas. Orang di luar Islam sudah jelas, tempatnya pasti di neraka. Bagi orang Islam yang suka menutup kebenaran agama Allah, kafir itu berasal dari kata kafaro. Makna dasarnya menutup. Kalau saya begini, saya kafir, karena saya menutup wajah dengan kertas ini. Perbuatan yang sedang saya lakukan, saya sedang berbuat kafir karena menutup. Maka petani itu yang kerjaannya menutup benih dengan tanah, oleh Allah di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 20 disebut kufar, jamak dari kafir. Bukan berarti kafir akidah. Ini mohon maaf, Bapak Ibu petani, panjenengan bukan kafir, tetapi perbuatan panjenengan menutup itu dinamakan kafir karena jenengan menutup benih dengan tanah. Kalau kita tarik ke konteks penghambaan diri kepada Allah, berarti menutup kebenaran yang datangnya dari Allah dan juga Rasulullah. Allah perintahkan jangan ragu terhadap Quran, terhadap janji Allah. Jangan ragu terhadap janji Rasulullah. Lah kok kita ragu?
Keraguan itu muncul karena mengikuti hawa nafsu setan. Kalau tidak kita lawan, maka dia akan menjadi teman. Kalau dia jadi teman, kita akan kalah, tertipu. Akhirnya kita menjadi tidak percaya, tidak yakin dengan janji Allah, janji Rasul. Kemudian yang terjadi, kita meninggalkan apa yang menjadi ketetapan Allah dan juga ketetapan Rasul. Kalau itu dilakukan, maka ancaman dari Allah, lahum adzabun syadid. Dia akan mendapatkan siksa yang keras. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Walladzina amanu. Adapun janji Allah terkait dengan orang yang beriman dan imannya dibuktikan dengan amal soleh. Ayat itu kan berbunyi walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sehingga iman bukan hanya sebatas pengakuan di lisan, saya beriman kepada Allah. Bukan hanya sebatas itu. Kalau memang betul kamu beriman kepada Allah, buktinya apa? Karena iman tidak cukup hanya di lisan. Buktinya apa? Ternyata dibuktikan dengan amal soleh. Kalau ada orang, termasuk kita mungkin, hanya pandai dan hanya suka ngaku iman di lisan, namun tidak mau membuktikan keimanannya dengan berbuat baik, dengan beramal soleh, maka imannya dipertanyakan di hadapan Allah. Jangan-jangan iman kita kadzib, hanya seneng ngaku tok, tetapi tidak diikuti, tidak dibuktikan dengan perbuatan. Iman yang seperti itu kadzib, bohong, dusta. Iman yang shadiq itu, selain dia ngaku iman, dibuktikan dengan beristiqomah mengerjakan amal soleh. Kalau itu bisa dilakukan, janji Allah lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Bagi orang-orang yang bisa membuktikan keimanannya dengan amal soleh, maka baginya ampunan dari Allah dan pahala yang besar. Ini janji Allah. Dan itu hak nyata. Kalau kita ingin buktikan, silahkan pilih dari dua keadaan ini. Mau menutup kebenaran agama Allah, ragu dengan ketetapan Allah dan Rasul, buktikan kalau itu yang dipilih, nanti akan betul-betul terbukti. Di hadapan Allah, seret masuk neraka, menerima siksa yang sangat keras. Tapi kalau kita milih keadaan kedua, iman dan amal soleh, iman dibuktikan dengan perbuatan yang baik, kita pun juga akan membuktikan nanti di kampung halaman yang abadi, yaitu kampung akhirat, akan mendapatkan ampunan dari Allah dan pahala yang besar dari Allah. Lah sekarang, kalau kita ragu, apa yang dilakukan? Tajdidul iman, perbarui keimanan. Jangan mengikuti jejak langkah kaki ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Wala yakunu, gimana itu ayatnya? Kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa qasirum minhum fasikun. Coba diingat kembali itu Al-Hadid ayat 16 ya. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 16.
Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitab min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Nah, ini dulu Bapak Ibu membaca ayat ini. Tapi berkali-kali kami sampaikan, membaca ayat Allah jangan hanya dengan mata di kepala, tetapi harus membaca dengan mata hati. Mata di kepala boleh tidak melihat, namun jangan sampai mata hati kita ikut-ikutan tidak melihat. Karena kalau mata hati tidak melihat, akan tersesat jalan kita. Di sini Allah menyindir kita dengan sangat halus sekali. Kita kan sudah ngaku beriman. Ini peringatan Allah kepada hambanya yang beriman, sekaligus sindiran yang sangat halus. Kalau kita baca ayat ini dengan mata hati, maka kita akan bisa mengambil ibrah. Hati kita akan bergetar. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Kita disindir oleh Allah. Belumkah tiba saatnya? Sekarang ini, detik ini kita membaca ayat ini. Kalau ternyata sampai detik ini hati kita belum khusyuk, tunduk patuh mengingat Allah, belum khusyuk, tunduk patuh mengikuti kebenaran yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran, belum menjadikan Al-Quran sepenuhnya sebagai jalan hidup kita, lantas kapan lagi? Karena nanti siang kita sudah mati. Mungkin gak nanti siang kita mati? Mungkin. Jam 12 ketika mari diakhiri terus kita meninggal, mungkin gak? Mungkin sekali. Bukan mustahil. Jangankan jam 12, nanti setengah 10 kita meninggal, mungkin gak? Sangat mungkin. Tapi insya Allah saya tidak kesusu. Monggo yang mau duluan ya boleh. Sangat mungkin setengah 10 kita meninggal. Bahkan saat ini 1 menit ke depan kita meninggal, itu sangat mungkin. Maka kalau detik ini kita belum khusyuk tunduk patuh kepada Allah, terus kapan lagi? Sudah tidak ada waktu bagi kita. Sudah tidak ada waktu. Maka ini sindiran yang sangat halus dari Allah, tapi maknanya luar biasa, menggetarkan jiwa. Kalau saat ini belum khusyuk, belum tunduk patuh, setelah membaca ayat ini, memahami ayat ini, kok hatinya tetap tidak tersentuh untuk berubah, padahal dia sudah mengaku beriman, lantas kapan lagi? Sudah tidak ada waktu lagi bagi kita, karena sebentar lagi kita akan mati. Seseorang kalau sudah mati, maka tidak punya kesempatan lagi untuk beramal. Karena yang namanya alam barzakh, kampung akhirat, bukan tempat untuk beramal. Tempat beramal itu adalah dunia. Sedangkan di kampung akhirat itu tempat perhitungan amal, bukan tempat beramal lagi. Maka jangan sampai ditunda-tunda untuk berubah menjadi lebih baik. Khusyuk hati. Apa tuh makna khusyuk itu? Khusyuk itu al-khudu'u
tunduk kepada Allah. Hati kita tunduk mengingat Allah, tunduk pada Al-Quran. At-ta'atu, taat pada Allah, taat pada Al-Quran. Wal-inqiyadu, patuh. Sehingga patuh apapun yang menjadi ketetapan Allah dalam Al-Quran, ketetapan Rasul dalam hadis-hadis sahihnya, kita patuh. Wal-istislamu, penyerahan diri secara totalitas kepada Allah. Itu namanya khusyuk. Nah, kemudian ayat selanjutnya Allah katakan wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Dan janganlah kamu wahai orang-orang yang beriman, janganlah mereka yaitu orang-orang yang beriman berkeadaan seperti orang-orang yang telah diberi kitab oleh Allah, yaitu Yahudi Nasrani. Fatala alaihimul amadu. Mereka melalui masa yang sangat panjang jauh dari tuntunan kitab sucinya yang datangnya dari Allah, yaitu Taurat dan Injil. Taurat dan Injil yang asli itu dari Allah. Kalau saat ini keasliannya dipertanyakan, karena menurut Allah sudah dirubah-rubah. Menurut Allah sudah dirubah-rubah. Allah yang maha mengetahui semuanya. Dari mana kita tahu kalau Taurat dan Injil saat ini sudah dirubah-rubah? Dari Allah yang memberitahu itu. Kita membaca Al-Quran, paham Al-Quran, ternyata kita temukan informasi dari Allah bahwa kitab suci mereka telah dirubah. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim wa wailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah orang-orang yang telah merubah-rubah isi Alkitab, merubah-rubah isi kitab suci dengan tangan-tangan mereka sendiri. Celakalah apa yang sudah mereka tulis dengan tangan-tangan mereka, untuk kemudian mereka mengatakan fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim tsumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi tsamanan qalila. Mereka tulis sendiri, mereka rubah sendiri, kemudian mengatakan ini dari Allah. Maka sungguh celaka tangan-tangan yang telah merubah isi kitab suci. Nah, kita jangan berkeadaan seperti mereka. Itu pesan Allah kepada hambanya yang telah mengaku beriman. Melalui masa yang sangat panjang, karena sudah tidak sesuai dengan petunjuk kitab sucinya, apa yang terjadi? Faqasat qulubuhum, hatinya menjadi keras. Wa katsirum minhum fasikun, maka perbuatannya penuh dengan kefasikan dan kemaksiatan. Karena hatinya keras, tertutup, tidak bisa menerima kebenaran cahaya agama Allah ini. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran, kalau kita ragu, biar tidak ragu, maka setiap waktu, yaitu tajdidul iman. Ayat ini mengandung ibrah, mengandung pelajaran. Hamba Allah yang ngaku beriman, maka wajib bagi dirinya untuk tajdidul iman setiap waktu. Biar tidak berlalu masa yang panjang jauh dari kitab suci Al-Quran sehingga hati menjadi keras. Biar hati ini tidak keras, maka penting untuk memperbarui keimanan setiap waktu. Caranya bagaimana? Dengan banyak mengingat Allah dimanapun kita berada, dan mengikuti petunjuk Al-Quran secara kafah dimanapun kita berada, bagaimanapun kondisi kita. Baik dalam kondisi senang ataupun susah, jangan pernah tinggalkan Al-Quran.
senantiasa merasa diawasi oleh Allah, baik dalam kesendirian maupun di tengah orang-orang yang ramai, di tengah orang banyak, baik sendiri maupun bersama yang lain, tetap merasa diawasi oleh Allah, sehingga sulit untuk berbuat maksiat, karena kita merasa diawasi oleh Allah. Dimanapun kita berada, Allah pasti mengawasi kita. Belum lagi, selain Allah Maha mengawasi kita, Allah perintahkan malaikat-malaikatnya secara bergiliran untuk membersamai hamba-hambanya, sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 itu. Lahu mu'aqibatun. Ar-Ra'd ayat 11. Oke, diingat Ustaz. Sehingga pengawasan Allah itu berlapis. Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 11. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Bagi yang mau meragukan Allah, bagi yang mau berbuat maksiat, tunggu dulu, penggalih dulu, dipikirkan dulu. Ya, selain Allah Maha mengetahui, ternyata Allah juga utus para malaikatnya secara bergiliran untuk membersamai kita. Sehingga setiap waktu secara bergiliran manusia itu semuanya dibersamai oleh malaikat-malaikat Allah. Maka bagi yang berbuat baik akan dicatat, bagi yang bermaksiat juga akan dicatat. Padahal sebetulnya sangat cukup hanya Allah yang mengawasi, karena Allah Maha mengetahui. Namun ternyata Allah kirimkan malaikatnya supaya apa? Supaya kita manusia tambah yakin bahwa Allah itu Maha mengetahui. Selain itu, ternyata pengawasan Allah yang sangat sempurna berlapis terhadap hamba-hambanya ini. Selain Allah sendiri yang mengawasi, Allah kirimkan malaikatnya. Ternyata di tubuh kita ini pun ditanam oleh Allah satu tulang untuk mengawasi gerak-gerik kita. Tulang itu namanya ajbud dzanab, tulang ekor. Dalam sebuah sabda Nabi, beliau bersabda, inna fil insani adzman, sesungguhnya pada setiap diri manusia ada satu tulang. La ta'kuluhul ardu abadan, dia tidak akan bisa dihancurkan oleh tanah selama-lamanya. Wa minhu yurakkabu yaumal qiyamah, dan dari tulang ini dia akan dibangkitkan, akan disusun ulang. Tulang belulang, orang meninggal itu tulang belulangnya semua tubuhnya akan hancur lebur, dimakan oleh tanah, diurai oleh tanah.
Semua anggota tubuhnya akan diurai oleh tanah satu persatu. Tapi ada satu tulang. Sampai kapanpun tanah, bumi tidak mampu untuk menghancurkan tulang ini. Para sahabat bertanya, "Ayyu admin huwa ya Rasulullah?" Tulang yang dimaksud itu tulang apa wahai Rasul? Jawab Nabi, "Ajbud dzanab," yaitu tulang ekor. Dari sabda Nabi ini, kemudian para ilmuwan, baik ilmuwan Amerika, Eropa, Cina, Timur Tengah, semuanya melakukan penelitian tentang tulang ekor. Ada yang dilindas, ditumbuk, diremukkan, dibakar sampai hangus, kemudian dimasukkan ke dalam zat asam dengan kadar yang tinggi. Ternyata sel-sel kimiawi yang ada dalam tulang ekor itu tetap hidup. Maka sungguh masuk akal sekali. Kalau dengan kemajuan zaman, kemajuan teknologi sekarang ada CCTV, ya, sehingga bisa untuk mengawasi dengan CCTV itu. Namun CCTV manusia bisa dikelabui. Ada CCTV jenengan pirsa tutupi apa diambil itu jenengan berbuat sudah tidak ketahuan. Atau diambil, dibuang, dihilangkan, dikaburkan. Maka apapun yang dilakukan manusia sudah tidak tahu. Tetapi CCTV yang Allah tanam dalam tubuh kita berupa tulang ekor itu tidak akan bisa rusak, tidak akan bisa hancur, tidak akan bisa dikelabui oleh siapapun. Maka bagi siapapun yang telah ngaku beriman kepada Allah, kalau mau meragukan janji Allah, mau ragu terhadap Allah dan Rasulullah, mau berbuat maksiat, pikirkan dulu baik-baik. Pengawasan Allah terhadap hambanya itu berlapis dan sangat sempurna. Selain Allah sendiri yang mengawasi, yang maha mengetahui, Allah kirimkan malaikatnya secara bergiliran untuk mengawasi hambanya. Dan dalam tubuh setiap manusia Allah tanam CCTV-nya yang namanya tulang ekor. Sehingga apapun yang kita kerjakan, dimanapun kita berada, baik sendirian, tidak ada orang yang melihat, tetap akan ketahuan. Karena semuanya terekam. Nah, maka kalau mau ragu, mau bermaksiat, pikirkan baik-baik. Jangan turuti hawa nafsu. Nah, maka butuh tajdidul iman dengan senantiasa merasa diawasi oleh Allah setiap waktu, dengan mengikuti petunjuk Al-Quran setiap saat. Dengan begitu iman dalam jiwa akan semakin bertambah setiap harinya, setiap detik, menit, jam, hari, pekan, bulan, tahun, dan lain sebagainya. Imannya semakin naik, semakin naik, semakin naik. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?